Kenapa tadi setelah mendekat bayi di tempat yang tidak nyaman sudah sedikit demi sedikit menjadi hilang? Ya, seperti itulah rasa sakit disembuhkan rehabilitasi. Ya, ada seorang ahli metafisika dari Amerika yang mengatakan benar, setiap bentuk rasa sakit berakar kepada penolakan akan diri, self denial. Apapun sakit, Anda menolak diri itu akarnya. Nah, kalau Anda mau sembuh, hilangkan setiap bentuk penolakan akan diri dengan cara yang tiga. Ulangin sama-sama. Kenapa saat meditasi harus diselangi dengan kata-kata tadi? Ya, kata-kata saya tadi membimbing. Anda kan seorang pemula. Besok meditasi di taman tidak pakai pembimbing, kita duduk sama-sama. Ya, selingan tadi itu biar Anda dibimbing, Anda diarahkan. Begini bentuk meditasi yang sebenar. Kenapa bagi pemula tidak mampu melaksanakan dengan benar? Tidak apa-apa. SD aja 6 tahun loh. Ingat, sekolah dasar 6 tahun. Ini meditasi baru 15 menit. Tidak apa-apa ya. Ketika sudah dapat mengendalikan pikiran, perasaan, tubuh, saat bercanda dengan teman, kita tidak mudah tersinggung dan perkataan. Namun bila kita berbicara, dia malah mudah sekali tersinggung apa yang harus kita lakukan. Jadi Anda benar, kalau Anda bisa berjarak dengan badan, pikiran, perasaan, lebih sedikit tersinggung. Kalau orang lain tersinggung, barangkali dia masih digenggam oleh badan, pikiran, dan perasaan. Saran saya peka dengan rasa sakit orang lain. Peka, penting sekali peka. Banyak orang mengatakan saat meditasi pikiran harus kosong, hening tanpa memikirkan. Ya, tidak benar itu, karena pikiran tidak pernah bisa dikosongkan. Di Bali entah siapa yang ngajarin tidak ngerti. Meditasi adalah mengosongkan pikiran. Pikiran tidak pernah bisa dikosongkan. Ya, makanya saya bilang meditasi bukan mengosongkan pikiran. Meditasi adalah bersahabat dengan setiap berkah di saat ini. Kaki semutan, dekat. Pikiran tenang, dekat. Ingat wajah pacar, dekat. Tapi habis itu jangan lupa kembali ke nafas. Apakah saat meditasi? Ya, jadi tidak benar mengosongkan pikiran. Yang benar bersahabat dengan setiap berkah saat ini. Apa itu meditasi cahaya? Apa meditasi jalan? Apa itu mesti duduk? Tolong jelaskan dari masing-masing perbedaannya. Ini nanya apa marah-marah? Kalau meditasi duduk kayak tadi, meditasi duduk kayak tadi. Yang penting istirahat. Meditasi jalan saya sudah jelaskan tadi. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3. Ya, kalau kurang jelas tanya temannya di kamar. Kalau kurang jelas juga besok dia tanya. Meditasi cahaya terlalu maju itu seorang pemula. Itu seorang pemula nanti dulu meditasi cahayanya. Sometimes I feel so much compassion for people who are hurting, that it hurts me. It takes all my energy to help people. How do I balance and maintain my inner peace in what feel like the chaos of America? Oh, it must be American. Well, like the first pillar of Brahma Vihara. The first pillar is be balanced. The key word is be balanced. So that's why one of the important meaning of meditation is the art of being balanced. Avoid any kind of extreme. Too peaceful, avoid it. Too compassionate, avoid it. Be balanced. My answer to you, be balanced.
Be balanced. Feel compassion to others and to yourself as well. Be balanced. Saya selalu semangat bepergian ke tempat suci manapun. Ketika sampai saya sangat damai dan bahagia di tempat suci. Tapi ketika saya sampai di rumah dan saya melepas pakaian yang saya kenakan tersebut, perasaan saya langsung berubah jadi sedih dan tak karuan apa yang saya inginkan. Ini sudah berulang beberapa kali. Saya mencoba mengenalikannya. Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Ini teman-teman yang dekat dengan tempat suci, memang panggilan hidup Anda memang di hidup ini banyak belajar kesucian, meditasi, yoga salah satunya, membaca buku suci. Nah, untuk Anda yang seperti ini di tempat suci damai tapi di rumah tidak damai, hindari hal-hal yang ekstrim. Yang saya sarankan, semua tempat juga suci. Tempat suci di rumah juga suci. Semuanya ada di pikiran. Ingat adik remaja, rumput liar bagi kelinci, rumput liar bagi manusia adalah makanan enak bagi kelinci. Artinya tergantung sudut pandang. Tai sapi bagi orang kota itu kotoran, tapi bagi petani itu pupuk yang indah. Sehingga kalau Anda merasa tidak nyaman di rumah, coba lihat rumah sebagai sebuah tempat suci dengan wajah yang lain. Bagaimana cara menyikapi saat harapan kita tidak kunjung tercapai? Turunkan harapan. Ya, orang-orang yang kecewa karena harapan yang terlalu tinggi. Kalau Anda kecewa, turunkan harapan. Bagaimana caranya menyikap emosi yang meledak-ledak? Meditasi. Jangan lupa tersenyum dianya padaku, manis. Anda yang suka meledak-ledak ini, Anda harus belajar mendalami lain yang tadi. Dua mata saya, hidung saya satu, dua hati saya pakai sepatu. Orang yang meledak-ledak karena dia menolak dirinya. Jangan lupa cerita saya tentang Mataram, manis tanpa rambut. Yang ketiga, bagaimana caranya memaafkan di saat masa tersakiti oleh orang lain. Nah, besok kita cerita memaafkan. Ini pertanyaan ketiga, topik besok. Seni memaafkan. Mohon bimbingannya memaafkan diri sendiri, terbebas dari perasaan bersalah besok ya. Saya sempat menabrak kucing yang sedang hamil. Saya telah mengupacara besok. Ya, besok memaafkan besok. Bagaimana menyembuhkan rasa sakit pada diri sendiri akibat dari kita telah melukai hati perasaan orang lain. Kini kembali ke rumusnya Louis Hay barusan. Akar semua rasa sakit adalah penolakan akan diri. Kalau Anda mau sembuh, kurangi menolak diri, termasuk menolak diri karena rasa bersalah yang datang dari masa lalu. Masa lalu sudah lewat, kita tidak bisa perbaiki, tapi yang bisa kita perbaiki adalah cara memandangnya. Ada wanita Jakarta yang kesini menangis. Kenapa menangis lalu? Tinggal diceritakan, bapaknya dibunuh tahun 65 PKI. Saya cerita ke Anda, kita tidak bisa balik ke tahun 65 memperbaiki bapakmu biar nggak dibunuh karena sudah lewat. Tapi sekarang kita bisa rubah cara memandangnya. Lihatlah bapakmu yang wafat tahun 65 bukan sebagai hukuman Tuhan, tapi cara Tuhan membimbing Anda biar belajar meditasi. Tepuk tangan dulu. Rubah cara memandangnya. Ya, rubah cara memandangnya.
Sesederhana memandang kotoran sapi. Kalau Anda negatif, Anda dapatnya sampah. Kalau Anda positif, dapatnya bunga. Nah, ini anak yang baik. Dengan adanya kejadian mengerikan minggu kemarin, 2 massa yang saling bunuh, apakah Bali masih sebagai pulau cipta? Tepuk tangan dulu. Ini adik saya yang tercinta, kekerasan terjadi di mana-mana. Kekerasan terjadi di semua tempat dan di semua agama. Semuanya terjadi. Cuma dengan tidak menyebutkan kita lebih tinggi dari orang lain, angka kriminalitas di Bali sangat rendah. Saya sebelum pensiun banyak mengajar di Jakarta. Teman-teman yang di perusahaan leasing itu cicil-cicil. Itu cicil motor, cicil mobil. Anda tahu, di Bali angka kredit macet itu 0. Tepuk tangan dulu. Di provinsi lain ada kredit macet, di sini no. Artinya apa? Jelek-jeleknya kita orang Bali masih banyak yang jujur. Jadi kalau orang berkelahi, ya anggap saja salah satu pelajaran yang mesti kita cerna. Jadi adik saya yang tercinta, saya masih mengatakan Bali sebagai pulau cipta. Suatu hari ada seorang wanita Amerika stres cerai di negerinya, kemudian keliling dunia. Penemuannya bagus sekali, makanan enak ketemu di Italia, doa indah ketemu di India, cinta menawan hanya ditemukan di Pulau Bali. Masih. Saya 2 tahun terakhir tidak pernah meninggalkan Bali. Terasa sekali vibrasi pulau kita masih indah. Ya soal ada orang jahat, persentasenya masih kecil. Kenapa musuh dikatakan guru yang menyamar? Karena musuh itu amplas yang menghaluskan jiwa. Tidak mungkin cinta kasih kita sempurna kalau kita menghafal cinta. Tidak mungkin kita sabar kalau kita menghafal sabar. Mungkin. Tapi kita bisa sabar dan penuh cinta kasih kalau dilukai musuh Anda tersenyum. Itu yang saya sebut musuh adalah guru yang menyamar. Apakah saat meditasi, baik meditasi duduk atau jalan, saya boleh mengingat sesuatu yang pernah saya alami di masa lalu? Bagusnya tidak, karena dalam meditasi kita yang terpenting adalah terhubung dengan saat ini. Gerakan meditasi apa yang biasanya dilakukan? Baik dilakukan baru bangun maupun sebelum tidur. Dan mengapa meditasi tersebut tepat digunakan kata apa yang dilakukan sebelum tidur maupun baru bangun? Adik-adik remaja, karena Anda baru belajar, sebelum tidur kata yang terindah yang perlu diucapkan dan terima kasih. Ini lagu indah yang saya dapatkan tatkala saya sekolah di Inggris. Saya sekolah di Inggris, anak saya yang pertama dan kedua SD, kelas 4 sama kelas 1. Sering saya jemput, setiap kali pulang dari SD di Inggris, anak saya nyanyiannya lagu begini. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you Lord for everything. Tepuk tangan. Jadi kata apa yang diucapkan sebelum tidur dan baru bangun? Kata terima kasih. Saya sering tulis di sosial media.
kalau Anda hanya punya satu kata dalam doa, kata terima kasih sudah lebih dari cukup. Bagaimana cara meditasi yang khusyuk? Karena saat meditasi pikiran saya kemana-mana. Latihannya seperti naik sepeda, Anda masih banyak berlatih. Bagaimana cara menerapkan sikap percaya diri ketika kita berhadapan dengan banyak orang? Ketika kita berhadapan dengan banyak orang, kadang-kadang kurang percaya diri. Aduh, masih kecil nih, masih kecil. Saya juga umur belasan seperti Anda dulu, saya juga pemalu. Saya udah bilang ke Anda, saya ini pemalu, penakut. Istri saya masih ingat, waktu pacaran, saya nggak pernah lihat mata dia, begini, saya pemalu. Tapi dengan membaca, berlatih, perbaiki dirinya. Apakah semua meditasi itu sama? Ya tergantung pertumbuhannya ya. Bagi pemula Anda damai saja bagus. Tapi nanti kalau sudah lanjut, damai saja tak cukup. Apakah dengan merenungkan perbuatan baik buruk dengan jangka waktu 5 menit sama dengan meditasi? Merenung beda dengan meditasi. Merenung mirip dengan kontemplasi. Meditasi tidak ada pikiran, tidak ada perenungan, hanya istirahat di saat ini apa adanya. Sebelum keluar, kita nyanyikan lagu terbaik malam ini. Kita nyanyikan lagu terbaik malam ini seperti ini. Dua mata saya, hidup saya satu, dua kaki saya, mata seperti batu, dua telinga saya, yang kiri dan kanan, satu mulut saya, tidak berhenti. Anda sudah menjadi penyembuh terbaik bagi diri Anda kalau Anda menerima diri Anda apa adanya. Lagu ini bertutur menerima diri apa adanya. Seorang wanita Amerika menulis buku bagus sekali, When I Love Myself Enough. Kesimpulannya bagus sekali. When I love myself enough, life blossoms in a beautiful way. Bahasa Indonesianya, tatkala saya menerima diri Anda, diri saya apa adanya, hidup mekar seperti bunga yang indah. Tepuk tangan. Selamat istirahat, jaga diri baik-baik malam ini. Istirahat, yang bisa tidur, tidur yang nyenyak. Kalau nggak bisa tidur, jangan lupa meditasi jalan, muncul, muncul. Kalau nggak bisa tidur, nggak bisa meditasi jalan, Anda boleh diskusi dengan teman Anda, meditasi remaja. Diskusikan apa yang Anda dapat malam ini. Jangan lupa 3 cara menyembuhkan diri. Apa yang pertama? Cara pertama, menghadirkan vibrasi positif, menghadirkan energi positif. Yang kedua, didekat. Yang ketiga, disaksikan. Terima kasih, selamat istirahat. Om Shanti, 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 Om. Besok